Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan di bidang kekayaan intelektual? Kita ketemu dengan mata pelatihan yang disebut dengan kekayaan intelektual. Tetapi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya. Bagi yang masih single, tak cinta maka tak menikah. Ya. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dr. Edi Santoso. Saya adalah Widya Iswara Ahli Madya di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bidang saya yang biasa saya geluti adalah salah satunya di bidang kekayaan intelektual. Hari ini kita akan sharing terkait dengan pemahaman apa itu kekayaan intelektual. Ya. Mungkin teman-teman sekalian sebelum mengikuti pelatihan ini juga sudah mengenal apa itu kekayaan intelektual. Paling tidak, apa yang Anda gunakan sehari-hari itu adalah merupakan kekayaan intelektual. Seperti handphone, kemudian juga baju, celana, gesper, sepatu, kemudian buku, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan kekayaan. Nah, kekayaan intelektual ini adalah bagian dari apa yang ditugaskan kepada Kemenkumham di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di mana perlindungannya ada di Ditjen tersebut. Ini adalah isu penting bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga ini terkait dengan isu internasional terkait dengan perdagangan. Kenapa menjadi penting kekayaan intelektual ini? Karena sekarang perdagangan ini jadi sesuatu yang berpengaruh terhadap perekonomian negara. Ya. Bayangkan kalau sebuah negara tidak mempunyai produk yang diperdagangkan, maka kita akan kesulitan untuk memperoleh income ya terkait dengan perdagangan itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ini ada terkait dengan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Jadi paling tidak ada tantangan buat SDM di Indonesia, itu sudah juga di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi upaya bagaimana menghasilkan sebuah inovasi-inovasi yang merupakan hasil pemikiran pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat ya, baik bentuknya produk maupun pelayanan ya. Nah, ini juga akan meningkatkan daya saing terhadap sebuah bangsa, bahwa bangsa yang bisa banyak memproduksi kekayaan intelektual dan melahirkan produk-produk yang berkualitas, tentunya ini akan menjadi nilai plus bagi sebuah negara tersebut ya. Nah, ada beberapa isu yang akan saya sampaikan terkait dengan kekayaan intelektual itu. Yang pertama yang harus dipahami adalah bahwa kekayaan intelektual itu adalah merupakan bagian dari objek kebenaran. Yang kedua, ini adalah terkait dengan komersialisasi. Yang ketiga adalah terkait dengan kompetisi. Dan yang keempat adalah terkait dengan perlindungan hukum. Ini ada kaitannya dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang pertama adalah terkait dengan aset. Teman-teman peserta pasti Anda memiliki aset ya. Aset yang berwujud itu tentunya ada yang punya mobil, ada yang punya sepeda motor, ada yang punya rumah. Itu adalah bagian daripada aset yang nampak. Tetapi di dunia internasional sekarang ada aset yang tidak nampak adanya di sini ya, yang bagian daripada kekayaan intelektual dari kreativitas dan inovasi. Dan apabila nanti didaftarkan, maka lahirlah sebuah hak yang bisa mendapatkan perlindungan hukum. Ada yang berbentuknya hak cipta, ada yang berbentuk paten, ada yang berbentuk merek, dan lain sebagainya. Ini di dunia internasional menjadi isu sentral. Banyak negara-negara maju yang mengandalkan aset ini. Jadi mereka bisa mengekspor sesuatu tetapi tidak berbentuk yang berwujud.
ini bentuknya adalah yang disebut dengan intangible atau aset yang tidak nampak. Di dalam hukum di Indonesia berdasarkan KUH Perdata, aset yang nampak memang sudah lama diatur di pasal 570. Nah, aset yang tidak nampak inilah kemudian ada dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekayaan intelektual, yaitu merupakan aset yang tidak berwujud, adalah kekayaan yang non fisik dari sebuah bisnis ya. Ini dianggap sebagai goodwill sehingga nilai yang bisa digunakan untuk aset komersial. Jadi di sini bendanya ini bisa berbentuk barang ataupun nanti bisa berbentuk pelayanan ya atau services ya. Nah, karena dia merupakan karya seseorang, maka harus mendapatkan penghargaan, kemudian juga insentif dari negara supaya orang bisa terdorong menggunakan kekayaan intelektualnya itu untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk orang lain. Karena ini merupakan kebendaan, maka pihak lain yang akan menggunakan hak ini harus melakukan memohon atau meminta izin dari pemilik hak. Kalau tidak, ini adalah merupakan pelanggaran. Maka ini adalah konsep di mana ini adalah bagian dari kepemilikan. Nah, karena ini hak, maka benda ini bisa dipertahankan kepada siapapun. Ya, ini memiliki hak monopoli, tetapi hak monopoli yang sifatnya terbatas. Jadi teman-teman peserta bisa melihat di undang-undang anti monopoli, salah satu yang dikecualikan adalah kekayaan intelektual ini yang diperbolehkan untuk monopoli, tetapi yang disebut dengan limited monopoli, monopoli yang terbatas. Artinya apa? Selama benda ini dilindungi oleh hukum, maka siapapun dilarang untuk melakukan pembuatan ciptaan yang serupa, kemudian menggunakannya tanpa izin. Ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran. Karena ini merupakan hak milik, maka kekayaan intelektual itu di beberapa peraturan perundang-undangan masuk dalam benda yang bergerak yang dapat dialihkan, baik seluruh maupun sebagian. Bisa melalui warisan, pewarisan, kedua hibah, ketiga wasiat, keempat perjanjian tertulis, ataupun sebab-sebab lain yang dibenarkan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sampai di sini teman-teman bisa dipahami terkait dengan penjelasan ini. Nah, di dunia internasional istilah ini dikenal dengan intellectual property ya. Nah, nanti kita lihat jenis-jenisnya, ada beberapa yang ada beberapa yang mendapatkan perlindungan ya. Tadi saya sebutkan ada hak cipta, ada merek, ada paten, nanti ada desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Ya. Kembali kepada hak kepemilikan tadi. Karena ini merupakan isu yang terkait dengan perdagangan, maka perlindungan ini memungkinkan pemiliknya adalah menggunakan hasil ciptaannya itu untuk dikomersialisasikan. Ya. Maka ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia internasional mengisyaratkan bahwa perusahaan untuk didorong untuk mengenali dan menilai semua aset baik yang wujud dan tidak berwujud untuk kelangsungan hidup perusahaan. Maka jangan heran di negara-negara maju seperti di Amerika, di Jepang, kemudian di beberapa negara Eropa, ini dia menjadikan seperti nilai tambah dari sebuah produk. Contoh yang paling menarik adalah begini, sangat simpel sekali ya. Nah, kita sebut merek aja lah, tidak apa-apa ya. Biasanya anak kecil kalau kita tanya, ayam goreng yang enak itu apa ya? Nah, mereka pasti akan menyebutkan merek sesuatu. Mungkin salah satunya adalah Kentucky Fried Chicken.
Ya, dalam bayangan mereka seperti itu. Nah, Anda bisa nggak membayangkan yang diekspor oleh Amerika itu, yang berbentuk Kentucky Fried Chicken itu, apakah Anda yakin bahwa ayamnya itu juga dari Amerika? Bumbu-bumbu semuanya dari Amerika, bahan-bahan makanan dari Amerika? Tentu tidak. Ayamnya bisa jadi dari Bogor, dari Semarang, dari Bandung, ya, tapi diolah menggunakan resep-resep tertentu yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang diciptakan oleh orang pemegang. Maka kita hanya membayar royalti dengan menggunakan merek tersebut dan label bisnis. Ya. Di situ berapa miliar dolar uang per tahun kita menyewa dan kita menggunakan merek-merek luar. Padahal barang itu adanya di Indonesia. Tapi mereka bisa mengolah sedemikian rupa, kemudian membuat branding sedemikian rupa sehingga orang terpaku bahwa itu adalah lebih enak daripada makanan lokal, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh begitu pandainya orang di luar negeri sana menciptakan sesuatu yang bisa mendapatkan uang tanpa menguras cadangan alam. Bayangkan kalau kita mendapatkan uang dengan menguras cadangan alam kita, menjual bahan setengah matang, ya seperti kayu, kemudian biji beli, kemudian aspal dan lain sebagainya. Kemudian mereka olah dan kembali lagi ke Indonesia udah dalam bentuk jadi, bisa dalam bentuk handphone dan lain sebagainya, yang harganya jauh di atas bahan baku yang kita jual. Contoh kedua adalah teman-teman nanti bisa melihat di search engine di Google. Nah, coba beberapa merek Indonesia yang terkenal seperti Telkom Indonesia, BRI, Sampurna, Anda bisa melihat betapa mereka ini memiliki nilai dari sebuah merek itu bukan lagi ratusan miliar US dollar, tapi bisa jadi ribuan US dollar. Ini adalah bagian daripada apa yang disebut dengan kekayaan intelektual. Yang paling simpel lagi, mungkin teman-teman pernah makan keripik ya, yang dibeli di gerobak gitu ya, di pinggir jalan. Ya. Kilo paling berapa harga keripik itu? Yang dibungkus pakai plastik transparan. Mungkin taruhlah 10.000. Tetapi begitu ada orang yang kreatif, rasanya ditambahin. Ada berbeda-beda, ada yang barbecue, ada rasa ayam panggang, ada yang rasa macam-macam lah ya. Nah, kemudian pedasnya juga dikasih level-level, dikasih merek tertentu. Harganya bisa jadi 5 atau 4 atau 5 kali lipat daripada harga keripik yang dijual. Ini adalah merupakan nilai tambah dari sebuah upaya produk maupun jasa sehingga orang mengapresiasi dengan nilai harga yang tinggi. Ya. Saya berharap dengan ilustrasi tersebut teman-teman juga bisa sedikit paham terkait dengan kekayaan intelektual. Terkait dengan komersialisasi, pada intinya kekayaan intelektual ini adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreativitas. Tentunya dibantu dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang berhasil menciptakan karya-karya yang bermanfaat. Ya. Nah, ada beberapa contoh dahsyat sekali ya. Nah, teman-teman di bidang transportasi sudah mengenal Gojek, Grab, ya. Mereka tidak memiliki mobil ratusan atau ribuan, mereka tidak perlu memiliki sepeda motor, ya. Tetapi dengan berbekal penciptaan aplikasi, ya, kalau di Indonesia dilindungi oleh hak cipta, mereka bisa mengkolaborasikan antara pengguna dengan pemilik transportasi, ya. Sehingga jaraknya bisa diukur, harganya bisa diukur juga, sehingga pelayanan-pelayanan yang diberikan terukur. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari karya-karya cipta yang sangat bermanfaat. Ya. Di bidang minimarket, Anda juga pernah ataupun pasti sering berbelanja ya. Kita sebut saja ada Indomart, ada Alfamart, ada
Circle Key, ada Yomat, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman coba iseng saja Anda bisa tanya, kalau mau bergabung dengan mereka, berapa royalti yang mesti dibayar ya dalam 5 tahun ya. Begitu. Di bidang perdagangan online juga ada beberapa marketplace yang bisa Anda belanja, yang bisa menghubungkan antara penjual dengan pembeli ya. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada. Ini Bukalapak, Blibli, ini bagian daripada kekayaan intelektual. Jadi ini akan menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi ya. Maka di situ secara hukum pemilik hak itu diperkenankan untuk mengkomersialisasikan hak semuanya itu dalam batas-batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di poin ketiga, yaitu kompetisi. Teman-teman peserta, apakah Anda merasakan bahwa sebetulnya kompetisi itu bukan hanya terjadi antara individu dengan individu, tetapi perusahaan dengan perusahaan, juga negara dengan negara. Itu disandingkan, dikompetisikan. Anda bisa lihat global competitiveness. Itu akan melihat seberapa kuat nilai daya saing negara Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jadi hidup kita itu memang berkompetisi. Contoh saja kalau di jaringan seluler, selain Telkomsel, kita punya pilihan ada XL, ada M3, dan lain sebagainya. Ini yang memungkinkan mereka bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih mana yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Maka sebetulnya kekayaan intelektual ini juga menawarkan sebuah kompetisi yang fair ya. Kalau dia bisa bertahan, maka orang lain tetap akan menggunakan. Kalau tidak, ya lambat laun dia akan tenggelam dengan sendirinya ya. Masih ingat zaman kita tahun 2000-an itu merek handphone yang paling terkenal adalah Nokia ya. Tapi Nokia tidak lama kemudian dia bertengger, kemudian muncul juga ada Apple. Kemudian ada BlackBerry dulu ya, BlackBerry karena terkenal dengan messengernya. Kemudian ada Apple. Kemudian sekarang ada Samsung ya. Dan sekarang juga banyak handphone merek lain yang berkompetisi. Mereka mengandalkan kekayaan intelektualnya untuk merebut pasar ya. Maka bagi pemenang persaingan itulah mereka yang mendapatkan keuntungan. Jadi kekayaan intelektual inilah yang menciptakan sebuah persaingan pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk juga antar negara ASEAN, termasuk juga dengan dunia. Maka di sini kalau di ASEAN ada beberapa kerjasama regional yang disebut dengan ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN ya. Jadi ini adalah merupakan bentuk-bentuk persaingan. Teman-teman peserta silakan Anda bisa lihat ada juga yang disebut dengan Global Competitive Index, ada juga disebut dengan Human Development Index, ada juga IT Index, ada juga Global Innovation Index. Ini adalah bagian daripada peran kekayaan intelektual yang menyandingkan Indonesia dengan negara lain. Ya. Bagi mereka yang tidak bisa berkompetisi, maka lambat laun juga mereka akan tenggelam. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, terkait dengan handphone. Ya. Nah, di sesi terakhir ini saya bicara terkait dengan perlindungan hukumnya. Ini adalah bagian daripada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Anda bisa lihat di www.dgip.go.id. Anda bisa melihat bagaimana peran kekayaan intelektual apa yang diraih. Di dalam perlindungan ini adalah sebetulnya kekayaan intelektual ini menganut asas yang disebut dengan hak privat. Kalau Anda mau lindungi, ya
insya Allah bisa dilindungi. Tapi kalau Anda tidak mau melindungi, ya tidak apa-apa. Berarti karya tersebut bisa digunakan oleh orang lain secara bebas. Ya. Nah, tapi kalau sudah dilindungi, berarti Anda dapat menuntut siapapun orang yang menggunakan tanpa. Ini adalah merupakan penghargaan terhadap hasil karya seseorang atau sekelompok orang, sehingga bisa memberikan apa ya, semacam inspirasi untuk orang lain lebih berkembang dan kemudian juga mengikutinya dan bersaing untuk menciptakan produk-produk yang kurang lebih sama tetapi memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda. Nah, bentuk perlindungan hukum ini adalah salah satu bentuk yang disebut dengan bentuk insentif atau bagaimana menjadi pemicu bahwa seseorang yang melakukan sebuah upaya menemukan sesuatu, dia akan mendapatkan insentif. Tadi ya, salah satunya perlindungan hukum yang bisa digunakan untuk komersialisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekayaan intelektual ini juga akan menciptakan sebuah mekanisme pasar. Ya. Jadi contoh aja mekanisme pasar itu tergantung pilihan Anda. Jadi kalau contoh perusahaan yang di bidang pengiriman barang, ya, kalau dari luar negeri ada TNT, ada RTX, ada DHL. Di Indonesia luar biasa ya. Pesaing Pos Giro itu banyak. Ada GNE, ada Tiki, ya. Kemudian juga sekarang ada Ninja dan lain. Mereka bersaing bagaimana memberikan pelayanan, bagaimana menentukan harga dan lain sebagainya. Maka dengan kekayaan intelektual itu mereka bisa menekan dan memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat. Nah, pasarlah yang menentukan nanti. Masyarakat pilihannya jatuhnya kemana, itu bisa ditentukan dari seberapa bagus produk dan pelayanan yang diberikan. Ya. Kekayaan intelektual juga ini merupakan sistem dokumentasi di mana siapapun yang menciptakan akan terikot. Ya. Nah, contoh kalau ditanya, siapakah pencipta lagu Bengawan Solo? Nah, sampai kapanpun itu akan melekat, ya. Itu adalah bagian daripada hak moral yang melekat sampai kapanpun, yang tidak bisa diubah dengan pengarang lain, ya. Kemudian juga menunjang kompetisi sehat dan ini adalah pemicu kreativitas. Nah, teman-teman peserta, kalau kita ingin melindungi hasil karyanya, ya, hasil karya kita, maka kita bisa mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ada berbagai macam di situ, ya, perlindungan. Jadi ada yang disebut dengan hak cipta. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Contohnya hak cipta itu kalau Anda membuat buku, kemudian Anda juga membuat seni patung, batik, dan program komputer itu di Indonesia di bawah hak cipta. Tetapi kalau Anda menemukan sesuatu di bidang teknologi, ada namanya paten. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Kemudian ada merek juga dan indikasi geografi, ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kemudian juga ada yang disebut dengan rahasia dagang yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Kemudian juga ada desain industri yang diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan ada tata letak sirkuit terpadu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Semua ini Anda bisa lihat nanti di websitenya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apa dan bagaimana cara mendaftarkan untuk mendapatkan perlindungan. Ya. Karena sifatnya limited monopoli, maka mereka rezim ini memiliki jangka waktu tertentu. Ya. Nah, contoh kalau paten itu ada yang namanya paten sederhana, itu kurang lebih 10 tahun. Kalau paten biasa 20 tahun. Kalau hak cipta itu setelah orang yang menciptakan meninggal, ditambah 75 tahun. Kemudian kalau merek 10 tahun, nah nanti teman-teman bisa melihat apa yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Ya. Nah, terakhir, bagaimana terkait dengan fatwa MUI, ya, bahwa kekayaan intelektual ini menurut fatwa MUI nomor 1 garis miring Munas garis 7
garis miring MUI, garis miring 5, garis miring 2005 tentang perlindungan KI, bahwa ini merupakan hak kekayaan atau hukuk maliyah yang mendapatkan perlindungan hukum. Maka oleh sebab itu, kalau kita kemudian melakukan pelanggaran dan mendapatkan semacam komersialisasi dengan tidak ilegal, maka ini masuknya adalah sesuatu yang diharapkan. Teman-teman bisa melihat fatwa MUI tersebut. Nah, terakhir saya mengutip kata-kata bijak dari mantan Presiden RI yang ketiga, Bapak almarhum Profesor B.J. Habibie mengatakan, hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia, tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Nah, ini kata-kata ini menginspirasi kita supaya kita menjadi bangsa yang mandiri. Apa yang ada di dalam kekayaan Indonesia ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan, juga untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, berkaryalah sesuai dengan kiprah masing-masing. Saya rasa cukup pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.